Halo semua, kembali lagi di Pengetahuan Dunia. Di video kali ini Pengetahuan Dunia akan menjelaskan tentang perang paling menyakitkan dan mematikan di dunia. 1. Perang Dunia II tahun 1939 sampai tahun 1945. Konflik global paling mematikan sepanjang sejarah dengan korban jiwa diperkirakan antara 50 hingga 70 juta orang dari berbagai negara di seluruh dunia. Dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia pada September tahun 1939, perang ini melibatkan dua blok besar, yaitu blok poros Jerman, Jepang, Italia, dan blok sekutu Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet, Tiongkok. Tragedi besar yang terjadi meliputi Holocaust yang membantai lebih dari 6 juta orang Yahudi, pembantaian Nanjing oleh tentara Jepang, serta pemboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. Perang ini mengubah peta politik dunia secara drastis, menyebabkan munculnya negara-negara baru dan berkembangnya gerakan internasional untuk mencegah konflik skala besar kembali. 2. Invasi Mongol tahun 1207 sampai tahun 1472. Ekspansi teritorial Kekaisaran Mongol yang didirikan oleh Genghis Khan meliputi wilayah Asia Timur, Tengah, Eropa Timur, dan Timur Tengah, dengan korban jiwa diperkirakan antara 30 hingga 60 juta orang. Serangan pasukan Mongol dikenal dengan tingkat kekerasan yang luar biasa, di mana mereka sering menghancurkan kota dan membunuh sebagian besar penduduknya untuk mencegah perlawanan. Salah satu peristiwa paling menyakitkan adalah pengepungan Baghdad tahun 1258 yang menghancurkan ibu kota Kekaisaran Abbasiyah dan menyebabkan hilangnya banyak khazanah budaya Islam. Invasi ini menyebabkan kerusuhan ekonomi dan sosial luas, sekaligus menyebarkan budaya serta teknologi antara benua Asia dan Eropa. 3. Pemberontakan Taiping tahun 1850 sampai tahun 1864. Pemberontakan terbesar dalam sejarah Tiongkok dengan korban jiwa diperkirakan antara 20 hingga 30 juta orang, terjadi selama pemerintahan dinasti Qing. Dipimpin oleh Hong Xiuquan yang mengklaim dirinya sebagai saudara Yesus Kristus, gerakan ini bertujuan membangun negara baru berdasarkan ajaran yang menggabungkan unsur agama Kristen dan nilai Tionghoa tradisional. Perang yang berlangsung 14 tahun menyebar ke sebagian besar wilayah Tiongkok Selatan, menyebabkan kehancuran pertanian, kerusakan infrastruktur, dan kelaparan meluas. Akhirnya ditekan oleh pasukan dinasti Qing dengan bantuan militer Eropa, melemahkan kekuasaan dinasti tersebut dan menjadi faktor pemicu gerakan reformasi serta revolusi di masa depan. 4. Perang Dunia I tahun 1914 sampai tahun 1918. Perang yang berlangsung 4 tahun melibatkan sebagian besar negara Eropa dan menyebar ke wilayah lain di dunia, dengan korban jiwa sekitar 18 juta orang termasuk 7 juta warga sipil. Dipicu oleh pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria di Sarajevo, konflik ini melibatkan negara-negara yang terikat oleh perjanjian aliansi. Perang ini menyaksikan penggunaan senjata baru dan taktik mematikan seperti gas beracun, senjata mesin, tank, serta serangan parit yang menyebabkan ratusan ribu korban di setiap pertempuran besar. Selain korban langsung, banyak orang tewas karena penyakit dan kelaparan. Perang ini mengubah wajah Eropa dengan runtuhnya kekaisaran kuno, munculnya negara-negara baru, serta menjadi pemicu Perang Dunia II. 5. Perang Saudara Rusia, tahun 1917 sampai tahun 1923. Konflik yang terjadi setelah Revolusi Rusia tahun 1917 yang menggulingkan Kekaisaran Romanov, dengan korban jiwa diperkirakan antara 5,5 hingga 9 juta orang.
Perang ini melibatkan pertempuran antara kelompok Bolshevik Pasukan Merah, yang dipimpin oleh Vladimir Lenin dengan kelompok anti-Bolshevik Pasukan Putih serta pasukan intervensi dari negara-negara sekutu. Konflik selama 6 tahun menyebabkan kerusuhan luas di seluruh Rusia, dengan pertempuran di berbagai wilayah dan gangguan sistem pangan yang mengakibatkan kelaparan besar tahun-tahun 1921 sampai tahun 1922. Banyak orang juga tewas karena penganiayaan politik dan penyakit. Perang ini berakhir dengan kemenangan Bolshevik dan berujung pada pembentukan Uni Soviet yang menjadi salah satu kekuatan besar dunia abad ke-20. Terima kasih sudah menonton pengetahuan dunia kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen supaya video ini bermanfaat bagi semua orang.